Selamat datang kepada Tuhan, memuji dan memuliakan namanya, dan kembali mendengarkan firman-Nya. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, pada sore hari ini, marilah kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Marilah kita memulai ibadah kita pada sore hari ini dengan menyanyikan lagu dari Humnos nomor 161. Humnos nomor 161, Ingat Akan Nama Yesus. Saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk menyanyikan ketiga baitnya, dan di bait yang ketiga saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama yang menghiburkanmu, kemanapun kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan hidupku. Indahlah namanya, kesukaan yang bakal. Bait kedua. Ingat akan nama Yesus, itulah perisaiku. Bila datang pencobaan, itu yang menolongku. Indahlah namanya, pengharapan hidupku. Indahlah namanya, kesukaan yang bakal. Saya undang Bapak Ibu jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Bait yang ketiga. Indah harum nama Yesus, ku suka menuturkan. Ku beroleh penghiburan dan hatiku bergemar. Indahlah namanya, pengharapan hidupku. Indahlah namanya, kesukaan yang bakal. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan di awal ibadah kita pada sore hari ini. Setiap kita yang datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh syukur dan sukacita, Ia menyambut kita, Ia hadir di tengah-tengah kita pada saat ini dan menganugerahkan berkat-Nya demikian. Cinta kasih daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan dan penyertaan daripada Allah Roh Kudus, senantiasa berlimpah dalam kehidupan saudara-saudara sekalian, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
Shalom. Saya menyapa juga Bapak Ibu yang mengikuti ibadah secara online. Puji Tuhan, di sore hari ini kita bisa berkumpul untuk mengucap syukur kepada Tuhan karena kita semua telah sampai di awal tahun 2026. Maka dengarkanlah sabda pembukaan yang terambil dalam Mazmur 121 ayat 1 sampai 4 yang berbunyi demikian. Nyanyian ziarah, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Amin, bahwa Tuhan berjanji Dia akan senantiasa memimpin kita, menolong kita. Maka kita merespon firman Tuhan dengan memuji Tuhan. Hymno 193, manis lembut Tuhan Yesus memanggil. Manis lembut Tuhan Yesus memanggil, Ia memanggil engkau. Tengoklah Ia sekarang menunggu, tunggu kedatanganmu. Hai marilah yang berlelah, marilah. Tuhan hendak beri sejahtera dan selamat. Yang berlelah, marilah. Bait 2. Jangan lalaikan pengajakan Tuhan, ajak engkau yang lelah. Janganlah lengah dan mengabaikannya, abaikan panggilannya. Hai marilah yang berlelah, marilah. Tuhan hendak beri sejahtera dan selamat. Yang berlelah, marilah. Bait yang keempat. Terimalah anugerah dan kasih Yesus, Ia mengasihimu. Tuhan hendak beri sejahtera dan ampun, ampun segenap dosaku. Hai marilah yang berlelah, marilah. Tuhan hendak beri sejahtera dan selamat. Yang berlelah, marilah. Hai marilah. Hai marilah yang berlelah, marilah. Tuhan hendak beri sejahtera dan selamat. Yang berlelah, marilah. Jemaat Tuhan, silakan duduk kembali. Pada sore hari ini Tuhan menegur kita melalui firman-Nya
yang terambil dalam Yeremia 17 ayat yang kelima yang berbunyi demikian. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Di awal tahun ini Tuhan mengingatkan kita, jika dalam tahun yang lalu kita seringkali mengandalkan kekuatan sendiri, kita lupa untuk berserah kepada Tuhan, maka biarlah di awal tahun 2026 ini kita mengambil komitmen untuk menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan senantiasa. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama merenungkan dan kita berdoa. Bapa di surga, mengucap syukur Tuhan karena kasih-Mu, karena kebaikan-Mu. Pada sore hari ini kami bisa berkumpul untuk mengucap syukur, untuk beribadah kepadamu. Bapa di surga, terima kasih Tuhan karena penyertaan-Mu di sepanjang tahun 2025, kami semua telah Engkau sertai, telah Engkau berkati. Ampuni kami Tuhan jika dalam keseharian kami lalai untuk mengandalkan-Mu. Kami lalai untuk menyerahkan diri kami, rencana-rencana kami kepadamu. Dan seringkali Tuhan kami mengandalkan kekuatan kami sendiri. Pada saat ini ya Bapa, ampunilah kami. Roh Kudus-Mu baharui hati kami. Tolonglah Tuhan supaya hati kami masing-masing dengan tunduk, dengan taat, menyerahkan semuanya hanya kepadamu Bapa. Roh Kudus mampukan kami, Roh-Mu pimpin kami setiap hari, supaya hari makin hari kami semakin serupa seperti Kristus. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bagi tiap kita yang telah mengaku dosa kepada Tuhan, maka dengan kasih-Nya Ia juga menghibur kita. Dalam firman-Nya Mazmur 103 ayat kedua sampai keempat yang berbunyi demikian. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikan-Nya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih dan rahmat. Kita bersyukur karena Tuhan telah menebus kita, memberikan kita semua pengampunan, dan Tuhan juga berjanji akan menyertai kita. Dengan bangkit berdiri, kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita angkat pujian Humnos 148, ada kuasa dalam darah Tuhan. Jika kau mau bebas dari dosa, besar kuasa-Nya darah Tuhan. Jika kau berniat disucikan, ada kuasa darah Tuhan. Ada kuasa dalam darah-Nya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darah-Nya, darah anak domba Allah. Bait yang ketiga. Jika Allah nanti kau hadapi, besar kuasa-Nya darah Tuhan. Beri pujian karena pengampunan oleh tebusan darah-Nya. Ada kuasa dalam darah-Nya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darah-Nya, darah anak domba Allah. Bait 4. Bersaksi dengan iman yang berani, besar kuasa-Nya darah Tuhan. Beritakan Injil-Nya dengan bukti, darah Yesus yang selamatkan. Ada kuasa dalam darah-Nya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darah-Nya, darah anak domba Allah. Amin, hanya ke darah Yesus kita semua telah diselamatkan. Jemaat silakan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena sekali lagi jemaat-Mu, umat-Mu di sini bisa Engkau berikan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu.
Tuhan Yesus, berkatilah kesempatan ini Tuhan, pakailah waktu ini supaya melaluinya kami bisa belajar firman-Mu. Kami bisa mendengar, merenungkan, dan terlebih Tuhan mampukan kami untuk melakukan firman-Mu dalam keseharian kami. Roh Kudus-Mu, berikanlah berkat-Mu Tuhan kepada hamba-Mu, urapi, berikanlah hikmat-Mu, supaya apa yang dikatakan sesuai dengan inti hati-Mu saja Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan jam pemberitaan firman-Mu dalam tangan-Mu, kiranya Engkau yang memberkati dari awal hingga akhirnya. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita bangkit berdiri, kita ucapkan iman percaya kita kepada Tuhan dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk kembali, kepada hambanya dipersilakan. Ya, selamat sore Bapak Ibu. Selamat tahun baru. Puji Tuhan, pada hari ini kita boleh bersama-sama ya, pada sore hari ini menikmati segala kemurahan Tuhan di awal tahun 2026. Mari Bapak Ibu dan Saudara, kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita membaca firman Tuhan di dalam kitab Mazmur 146 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Mazmur 146 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. 1 sampai 10. Maaf ya, 1 sampai 10. Saya akan bacakan untuk kita semua dengan judul perikop, hanya Allah satu-satunya penolong. Ayat yang pertama, haleluya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya, yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung, Tuhan membuka mata orang-orang buta, Tuhan menegakkan orang yang tertunduk, Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim dan janda ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya, Allahmu, ya Sion, turun-temurun. Haleluya. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan setiap waktu. Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana akhir tahunnya tadi malam ya? Seru atau bagaimana?
Tadi malam kita bersama-sama merayakan ya, mengakhiri tahun yang lama dan menyambut tahun yang baru. Kalau tadi malam di gereja ya lumayan rame ya, kita bisa bersuka cita bersama. Kita bisa ya, apalagi games yang semalam ya, kiri kanan, maju, mundur. Ya, Bapak Ibu dan Saudara, di dalam hidup ini kita sering sekali menghadapi banyak hal. Sama seperti games kemarin ya, kadang maju, kadang mundur, kadang ke kiri, kadang ke kanan. Dan sekali lagi di dalam segala hal ya, dalam semua itu kita wajib bersyukur kepada Tuhan, apapun yang kita hadapi. Kita belajar dari kebenaran firman Tuhan hari ini. Tema kita adalah Allah Yakub adalah penolongku. Allah Yakub adalah penolongku. Siapakah Allah Yakub? Allah Yakub itu Allah Israel. Allah Israel. Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita kembali di dalam perjanjian lama, kita ingat persis, kita ya diingatkan kembali bagaimana orang Israel, ya umat Allah Israel itu di dalam mengikut Tuhan, mereka jatuh bangun, maju mundur ya. Jatuh bangun mereka di dalam mengikut Tuhan. Itu orang Israel pada masa itu. Tapi hebatnya mereka punya Allah. Allah yang setia. Sekalipun mereka maju mundur kiri kanan. Kadang ke kiri, kadang ke kanan. Sekalipun mereka tidak setia. Tapi mereka punya Allah yang setia. Bapak Ibu dan Saudara, Allah Yakub sama dengan Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Itulah Allah kita sampai saat ini. Allah yang sama. Dia Allah yang setia sejak dulu kala sampai sekarang dan selamanya. Dia adalah Allah yang setia, setia menolong. Amin. Dia Allah yang setia di dalam menolong umatnya. Itu yang Tuhan lakukan kepada umatnya Israel. Umatnya Israel sering sekali meninggalkan Tuhan. Tak jarang mereka minta tolong. Ketika mereka menghadapi musuh, mereka mencari pertolongan kepada bangsa lain. Mereka mencari pertolongan kepada yang lain, termasuk kepada Baal, kepada dewa. Sering sekali mereka meninggalkan Tuhan, menyakiti hati Tuhan. Itu yang dilakukan oleh orang Israel. Mereka membanggakan raja-raja lain, bangsa lain yang menurut mereka ini bangsa yang besar, mampu menolong kita, pasti bisa. Mereka lupa mereka punya Allah yang lebih besar. Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, bangsa Israel mengandalkan raja-raja lain, bangsa lain yang mungkin pada saat itu raja memang punya kuasa, bisa melakukan apa yang mereka minta. Tapi kita harus sadari, raja itu juga manusia. Sebagai manusia pasti terbatas. Ya, terbatas. Tidak seperti Tuhan, jauh sekali. Manusia itu terbatas. Dia mungkin bisa menolong semampunya. Tapi lebih daripada itu, ia tidak bisa melakukan apa-apa. Itu manusia. Dan bangsa Israel sering sekali mengandalkan yang seperti itu. Bapak, Ibu dan Saudara, sekali lagi manusia itu terbatas. Ketika kita sakit, kemana kita? Ke rumah sakit, berobatkan. Dokter bisa jamin kesehatan kita pulih 100%? Tidak bisa. Dokter bisa melakukan pengobatan sesuai dengan keahliannya, sesuai dengan kemampuannya. Itu pun terbatas. Dokter melakukan sepenuhnya sesuai dengan kemampuan dan keahliannya. Lebih daripada itu adalah pekerjaan Tuhan. Manusia itu terbatas. Maka Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, orang Israel sering sekali mengandalkan manusia. Itulah sebabnya
Di dalam Mazmur ini kita diingatkan. Di ayat yang ke-3 itu dikatakan, janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Bapak, Ibu dan Saudara, kalau kita melihat Mazmur ini, sebelum dia menyampaikan di ayat yang ke-3, janganlah percaya kepada para bangsa dan seterusnya. Di ayat 1 dan ayat 2, apa yang dilakukan pemazmur? Dia katakan, haleluya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Ini ada lagunya ya. Bapak Ibu pernah mendengar lagu ini? Aku hendak memuliakan Tuhan. Betul ya? Ada lagunya. Selagi aku ada. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pemazmur mengajak kita kembali untuk memuji Tuhan. Pemazmur mengerti bagaimana bangsa Israel menjalani hidupnya selama mereka ikut Tuhan, mereka jatuh bangun. Kemudian pemazmur mengajak semua orang supaya perhatikanlah, lihatlah kepada Tuhan, pujilah Tuhan. Kalau semalam kita belajar dari Raja Daud, dia katakan, aku bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku bersyukur kepada Tuhan, aku memuliakan Tuhan. Sama hari ini Bapak Ibu dan Saudara, kita datang kepada Tuhan karena kita mau bersyukur kepada Tuhan. Dikatakan haleluya. Haleluya itu artinya pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Karena kita merasakan bagaimana Tuhan menolong kita. Di tahun 2025 bahkan tahun-tahun sebelumnya Tuhan sudah tolong kita. Kita boleh melewati tahun 2025 oleh karena pertolongan Tuhan. Oleh sebab itu maka semua kita mengatakan haleluya. Pujilah Tuhan. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup. Bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Memang demikian Tuhan menciptakan kita manusia ini supaya setiap kita memuliakan Tuhan. Bermazmur kepada Tuhan, memuliakan Tuhan untuk segala kebaikannya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah pemazmur menyampaikan, mengajak kita semua memuji kepada Tuhan, lalu kemudian di ayat yang ketiga dia katakan, janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Diajak memuji Tuhan, lalu sekaligus diingatkan. Bapak Ibu dan Saudara, di ayat keempat dikatakan, apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah, pada hari itu juga lenyaplah maksudnya. Itulah manusia. Maka saya katakan tadi, manusia itu terbatas. Manusia itu terbatas. Maka si pemazmur mengatakan, janganlah percaya kepada manusia. Karena manusia itu terbatas. Tidak menaruh kepercayaan kepada manusia. Mengingatkan kita betapa fananya manusia. Seberapapun hebatnya dia. Bahkan dia memiliki jabatan apapun, pangkat, kedudukan apapun dia. Manusia tetaplah manusia yang terbatas. Bahkan dikatakan, dia tidak dapat memberikan keselamatan. Jangankan memberikan keselamatan, manusia tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Manusia tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Bagaimana mungkin ia mampu memberi keselamatan kepada orang lain? Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, manusia itu fana, lemah dan terbatas. Di dalam Mazmur 103 itu dikatakan, 103 ayat 14 dan 16. Sebab dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput. Seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia.
dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Itu manusia. Manusia dikatakan dia ingat bahwa kita ini debu. Hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikian ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi dia. Tempatnya tidak mengenalnya lagi. Seperti uap, sebentar kelihatan, sebentar hilang. Itulah manusia, Bapak Ibu. Itulah kita saat ini. Kita terbatas, fana. Kita tidak mampu. Oleh sebab itu, pemazmur mengatakan jangan percaya kepada manusia. Jangan mengandalkan manusia. Jangan bersandar kepada manusia. Karena manusia sering sekali tidak hanya karena keterbatasannya, tetapi sifat manusia sering sekali mengecewakan. Manusia itu mengecewakan, gampang untuk berjanji, tapi sulit untuk menepati janji. Itu kita. Gampang untuk berjanji, tapi sulit untuk menepati. Bapak, Ibu, dan Saudara, tidak salah kita minta tolong kepada sesama. Tetapi ingat bahwa manusia itu terbatas. Manusia itu terbatas, tidak mampu. Lalu harus bagaimana? Harus bagaimana, Bapak Ibu? Ya, kita lihat di ayat yang kelima. Di sana dikatakan, berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Kalau manusia tidak bisa dipercaya, manusia tidak dapat diandalkan, tidak bisa dijadikan sandaran, lalu bagaimana? Ada Allah. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Bunyinya ini sama dengan di dalam Yeremia 17 ayat 7 dan ayat 8. Di situ dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Kalau di Mazmur dikatakan berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya kepada Tuhan. Dalam Yeremia dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, manusia tidak mampu. Kita tidak bisa mengandalkan manusia, tapi kita bisa mengandalkan Tuhan. Kita tidak bisa percaya sepenuhnya kepada manusia, tapi kita bisa sepenuhnya percaya kepada Tuhan. Kita tidak bisa menjadikan manusia sebagai sandaran, tapi kita bisa jadikan Tuhan adalah sandaran kita. Maka Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Dia Allah yang setia. Allah yang setia yang tidak pernah tinggalkan kita. Sekalipun kita terkadang tidak setia kepada Dia. Mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan hari ini. Di ayat yang kelima kita benar-benar diingatkan bagaimana kita senantiasa menaruh harapan kita hanya kepada Tuhan saja. Dia adalah penolong kita. Maka tadi di ayat pembukaan dikatakan, dari mana kulayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datangnya pertolonganku. Pertolonganku ialah dari Tuhan. Pertolongan kita ialah dari Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, jika di tahun 2025 banyak hal suka duka kita lewati, kita bersyukur Tuhan sudah tolong kita. Tuhan sudah menolong kita, memampukan kita melewatinya. Meskipun ada banyak pergumulan, meskipun situasi sangat sulit, tapi Tuhan sudah tolong kita. Sampai kita masuk di tahun yang baru. Maka di tahun yang baru ini,
Mari kita sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan ini. Percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan bahwa Dia adalah penolong kita. Kalau beberapa tahun kita sudah lewati, maka kita percaya di tahun berikutnya dan seterusnya, di tahun 2026 dan seterusnya, Tuhan pun akan menolong kita. Dia Allah yang sama, Dia Allah yang setia, Dia tidak pernah berubah. Ia senantiasa mengasihi kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa kita senantiasa bersandar kepada Allah, menaruh harapan kita kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan? Ya, di ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-10 dijelaskan kepada kita. Dialah yang menjadikan langit dan bumi. Kenapa kita menjadikan Tuhan adalah penolong kita yang sejati, penolong yang setia? Karena Dia Allah yang menjadikan langit dan bumi. Dia yang menciptakan laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Di ayat yang ke-6, Dia menciptakan kita. Dia melakukan segala sesuatu. Dia adalah Allah kita. Di ayat yang ke-7 dikatakan, Dialah yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim dan janda, ditegakkannya kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara, mengapa Tuhan menjadi penolong kita yang setia? Allah Israel, Allah Yakub adalah penolong kita yang sejati, karena Dialah yang menciptakan kita. Dia yang mengatur segala sesuatu di dunia ini. Dia yang menegakkan keadilan. Dia yang memelihara kita. Maka di ayat 7 dikatakan, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu baik. Dia senantiasa setia menolong kita. Dia yang memelihara kita. Dia memberi kita kekuatan dan kesehatan. Di ayat 8, Tuhan membuka mata orang-orang buta. Dia yang menegakkan keadilan untuk kita. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing. Anak yatim dan janda ditegakkannya kembali. Maka berbahagia kita, Bapak, Ibu, dan Saudara, punya Allah penolong yang setia. Berbahagialah kita punya Allah, Allah Yakub, Allah Israel. Dia Allah yang sejati. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Inilah iman yang sedang dikumandangkan, disampaikan oleh pemazmur untuk kita, supaya kita semua menaruh harapan kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan bersandar kepada Tuhan. Sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, karena Tuhan itu setia. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan kita Allah yang pengasih. Tanggal 25 Desember bulan ini kita memperingati bagaimana kasih Tuhan yang besar dalam hidup kita. Ia datang ke dalam dunia. Ia datang menyelamatkan kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Dia datang mati di kayu salib. Dia mengalahkan maut. Maka Bapak, Ibu, dan Saudara, kita punya Allah yang benar-benar berkuasa dalam segala sesuatu. Maka kita mari bersandar padanya, mengandalkan Dia, percaya kepada Dia. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, persoalan, kesulitan apapun di tahun 2026 ini, sudah sekitar 18 jam kita lewati, betul ya? Tahun 2026, kurang 15 menit lagi. Sudah 18 jam. Kita bersyukur kepada Tuhan.
Ada saudara-saudara kita yang tidak sampai di tahun ini. Mereka sudah sampai kepada Bapa di surga. Amin ya. Tapi kita yang masih di dunia ini, yang masih hidup, yang masih diberi kesempatan, mari kita pergunakan waktu yang ada untuk tetap bersandar kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dan percaya kepada Dia. Memang ada banyak persoalan yang kita hadapi. Ada banyak kesulitan yang kita hadapi dalam keluarga, di dalam pekerjaan kita, hubungan kita dengan sesama kita. Ada banyak kesulitan-kesulitan akan kita hadapi. Tapi jangan takut. Jangan takut. Ada Tuhan yang setia menolong kita. Jika tahun-tahun sebelumnya Tuhan mampu menolong kita, Tuhan mau memampukan kita, maka seterusnya pun Tuhan akan melakukannya untuk kita. Kalau masih ingat kemarin ya, firman Tuhan yang bagian terakhir, saya katakan bahwa Tuhan turut bekerja. Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan mengandalkan diri sendiri. Jangan menaruh harap kepada manusia, tapi percayalah kepada Tuhan. Di akhir daripada tulisan Mazmur 146 ini, pemazmur di akhir di ayat 10 dikatakan, Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya, Allahmu ya Sion, turun-temurun, dan diakhiri dengan kata haleluya. Tadi diawali dengan haleluya, diakhiri dengan haleluya. Diawali dengan pujilah Tuhan, diakhiri dengan pujilah Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pemazmur benar-benar mengajak kita. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita memuliakan Tuhan, memuji Tuhan. Karena Dia adalah penolong kita satu-satunya. Dia penolong kita satu-satunya. Yang memimpin setiap langkah kita. Dia senantiasa menolong kita, menyertai kita, tidak pernah meninggalkan kita. Dia mengasihi kita. Dia penolong satu-satunya. Maka di akhir dikatakan haleluya, pujilah Tuhan. Biarlah firman Tuhan hari ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, boleh menguatkan iman kita. Kita awali tahun ini dengan sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, dengan sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, bersandar kepada Tuhan, menaruh harapan kita, harapan di tahun 2026 ini kepada Tuhan. Kita pasti ditolong olehnya. Marilah kita tetap percaya dan bersandar kepadanya. Dia penolong yang setia. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dalam hidup kita. Selalu tepat pada waktunya. Dan itu selalu indah. Amin. Dia adalah Allah kita. Allah Israel, Allah Yakub. Dia Allah yang pengasih. Dia Allah yang menyelamatkan kita. Dia Allah yang memelihara jiwa kita. Dia Allah yang sama dahulu, sekarang, sampai selamanya. Dia penolong yang setia. Dia senantiasa memimpin hidup kita, menemani setiap langkah kita di tahun 2026 ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau ingatkan kami lewat kebenaran firman-Mu. Engkaulah Allah penolong yang setia, penolong kami satu-satunya. Engkau yang boleh kami andalkan dalam hidup ini. Kepadamu kami berharap ya Tuhan. Hanya kepadamu kami bersandar. Karena Engkaulah Allah kami. Allah Israel, Allah Yakub. Allah yang tetap hidup dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Allah yang pengasih. Allah yang menyelamatkan kami, Allah pemelihara jiwa kami. Kepadamu ya Tuhan kami berseru, kepadamu ya Tuhan kami berserah. Biarlah Tuhan sendiri yang menolong kami. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Kita akan merespon firman Tuhan dengan memujikan dari Hymnos 260,
Aku perlu Yesus. Ku harap padamu, pohon terang, suaramu yang merdu teduhkanku. Jiwaku perlu Tuhan, ku perlu tiap waktu, ku datanglah sekarang, berikan berkat. Bait 3. Ku harap padamu dalam suka, tinggallah sertaku, pimpin daku. Jiwaku perlu Tuhan, ku perlu tiap waktu, ku datanglah sekarang, berikan berkat. Kita akan berikan persembahan kepada yang bertugas, dipersilakan. Sembari kita angkat pujian dari Humnos 285, hitunglah berkatmu, bait pertama saja. Bila laut hidupmu jadi garam, hati jadi takut dan iman goncang. Hitunglah berkatmu satu persatu, ingat cara Tuhan memberkatimu. Hitunglah berkatmu sekalian, yang turun sehari-harian. Jangan enggan hitung berkatmu, ingat cara Tuhan memberkatimu. Jemaat, kita bangkit berdiri, kita pujikan terimalah. Terimalah ya Tuhanku, sedikit persembahan kami, kiranya dipermuliakan namamu selalu ya Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kasih-Mu dan penyertaan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Dan pada sore hari ini kami telah berikan persembahan kami, Engkau yang memberkati, memakainya Tuhan, supaya melalui persembahan ini gereja-Mu semakin dimuliakan, dan juga melalui gereja ini Tuhan banyak jiwa-jiwa yang semakin Engkau berkati. Dan juga Tuhan Yesus memberkatilah bagi majelis yang akan mengelola persembahan ini, supaya mereka juga Engkau berikan hikmat untuk mengelolanya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus, kami telah datang dan mengucap syukur, amin. Kita akan mendengarkan warta gembala sekaligus doa syafaat. Silakan duduk kembali. Kepada Pendeta Cahaya dipersilakan. Ya, Bapak, Ibu, dan Saudara, sekali lagi selamat tahun baru untuk kita semua ya. Dan gembala kita sekarang lagi di Palembang bersama dengan Ibu dan Putra. Kita doakan supaya Tuhan terus tolong. Nanti kembali pada hari Sabtu ya.
Mari sekarang kita akan berdoa, kita bersyukur kepada Tuhan dan kita terus berserah diri di hadapannya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami sungguh mengucap syukur kepadamu pada sore hari ini untuk segala cinta kasih, kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kini kami datang padamu dengan rendah hati, mohon Tuhan dengarlah doa kami. Kami berdoa untuk gereja-Mu LSI Indonesia Jemaat Surabaya di tempat ini. Mari Tuhan tolong, Tuhan pimpin berkati gereja-Mu. Seluruh jemaat-Mu dari sekolah minggu, remaja, pemuda, dewasa yang usia indah. Engkau tolong ya Tuhan, Engkau berkati dalam tiap-tiap aktivitas, di dalam kesehatan, dalam pekerjaan, dalam kehidupan keluarga, di dalam segala pergumulan, dalam segala hal Tuhan tolonglah. Anugerahkan yang terbaik kepada seluruh jemaat-Mu. Demikian kami berdoa ya Tuhan untuk semua pengurus majelis dan hamba Tuhan di gereja-Mu ini. Mari juga Tuhan tolong, Tuhan Engkau berkati, mampukan di dalam setiap tugas pelayanan yang Tuhan percayakan, sehingga semuanya membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Berdoa untuk kegiatan-kegiatan rohani gereja. Biarlah Tuhan terus pimpin, Tuhan berkati. Segala program yang direncanakan di tahun ini, kami percaya bahwa Tuhan, Engkau yang membuat semuanya boleh berjalan dengan baik dan tentu semuanya dengan tujuan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa untuk pergumulan-pergumulan yang dihadapi gereja, Tuhan tahu. Mari Tuhan Engkau berkati. Kami berdoa ya Tuhan untuk Sinode Gereja LSI Indonesia. Semua pengurus, semua hamba-hamba Tuhan majelis, seluruh jemaat di jajaran Sinode LSI Indonesia. Mari Tuhan tolong, Tuhan Engkau berkati. Demikian gereja-gereja yang ada di bawah naungan Sinode. Dan juga Tuhan tolong, Tuhan Engkau berkati. Terima kasih Bapa di surga. Segala pergumulan-pergumulan yang dihadapi di gereja masing-masing, di bawah naungan Sinode, kiranya juga Tuhan tolong, Tuhan Engkau berkati. Demikian kami berdoa untuk Yayasan STT Salem, Yayasan LSI Indonesia. Juga kiranya Engkau Tuhan memimpin yayasan ini menjadi alat untuk menjadi saluran berkat Tuhan, membawa berita keselamatan daripada Tuhan melalui anak-anak yang dididik di dalamnya, melalui sekolah-sekolah yang ada. Terima kasih ya Tuhan, Kau berkati semua pengurus dan segala pergumulan yang ada di dalamnya. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan seluruh dunia di Indonesia, lembaga-lembaga misi dan para misionaris, dimanapun Tuhan tolong, Tuhan berkatilah. Demikian kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami di Indonesia ini, para pemimpin kami dari pusat sampai ke daerah-daerah. Mari kami juga Tuhan tolong, Tuhan memberkati. Bapa yang baik, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami bencana alam, dimanapun pada saat ini, baik di Indonesia bahkan seluruh dunia. Tuhan hiburkan, kuatkan mereka ya Tuhan. Engkau yang memelihara mereka, Engkau yang memberkati mereka ya Tuhan. Engkau yang menolong mereka dalam menghadapi kesulitan ini. Dan biarlah saudara-saudara kami semua mencari pertolongan hanya kepada Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Kini kami berdoa kepadamu untuk setiap kami jemaat-Mu yang hadir pada saat ini, bahkan yang belum sempat bergabung dengan kami, yang ikut secara online. Kami berserah diri di hadapan-Mu ya Tuhan. 1 minggu depan kami percaya Tuhan terus tolong, Tuhan berkati menyertai memimpin kehidupan kami. Bahkan di dalam tahun ini, mengawali tahun 2026 ini. Ya Tuhan, kami percaya hanya bersama Engkau saja. Hanya karena Engkau saja ya Tuhan, di dalam kemurahan dan pertolongan dalam pimpinan-Mu kami boleh melangkah. Maka ya Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memimpin hidup kami. Tuhan yang menolong kami dan memampukan kami mengawali bahkan mengakhiri nantinya tahun ini. Kami percaya Tuhan tidak tinggalkan kami. Engkau Allah yang setia. Tolong kami ya Tuhan melewati hari demi hari. Tolong kami ya Tuhan, mampukan kami di tahun yang baru ini. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Kami percaya Tuhan, kami sungguh-sungguh bersandar kepada Engkau. Kami mengandalkan Engkau. Kami menaruh harapan kami hanya kepadamu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Sebelum kita akhiri ibadah kita pada sore hari ini, sekali lagi mari kita mengangkat pujian kepada Tuhan.
Jemaat silakan bangkit berdiri, Hymnos 51, Tuhan yang pegang, bait 1 saja. Banyak hal tak ku mengerti dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan di akhir ibadah kita pada sore hari ini. Pulanglah, jadilah pelaku-pelaku dari kebenaran firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan, Dialah penolong kita satu-satunya. Andalkanlah Dia dalam segala hal. Taruhlah harapanmu kepada Dia. Dia Allah yang setia dan pengasih. Sesungguhnya Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Sekali lagi kita nyanyikan Hymnos 51, Tuhan yang pegang, bait yang ketiga. Ku tahu kan hari yang tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Selamat malam Bapak Ibu, ibadah awal tahun sudah selesai, silakan duduk untuk bersaat teduh. Tuhan memberkati.